Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa tontonan yang memungkinkan kita untuk mengalami anxiety. Jadi, kita biasanya menonton sesuatu untuk mengalihkan penat. Jadi kita udah capek kerja, kita udah capek belajar, kita ingin refreshing, hiburan, dan kita mencari tontonan. Biasanya untuk santai niatnya. Hanya saja beberapa tontonan justru bukan membuat kita merasa santai, rileks, tapi justru membawa kita kepada kestres dan kekhawatiran. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke beberapa tontonan yang bisa membawa kita mengalami anxiety, saya akan membahas mengenai bagaimana bisa tontonan mempengaruhi kekhawatiran seseorang. Jadi begini, otak kita itu terbagi dua, pikiran kita terbagi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini hanya mampu memproses dalam 1 detik 5-9 informasi. Sementara pikiran bawah sadar itu bisa sampai 30.000 informasi. Jadi banyakkan pikiran bawah sadar daripada pikiran sadar. Ini yang perlu kita ketahui dulu. Yang unik adalah ketika kita mendapatkan respon dalam waktu 1 detik, yang kita fokuskan akan masuk ke pikiran sadar. Yang kita fokuskan akan masuk ke pikiran sadar. Yang tidak kita fokuskan bukan berarti tidak terproses, tapi langsung masuk ke alam bawah sadar. Jadi tanpa disadari dia masuk informasinya ke alam bawah sadar kita. Contohnya begini, ketika kita sedang menyupir, kita nyetir mobil, fokus kita otomatis ke depan atau enggak spion. Kan seperti itu. Dan dalam waktu 1 detik, ingat cuman ada 7 informasi yang masuk. Jadi kita ngelihat ada 1 motor, 2 motor, yang ketiga mobil, yang keempat lampu lalu lintas, yang kelima polisi, ini udah minimal. Yang keenam garis jalan, yang ketujuh jarak kita antara motor di depan, yang kedelapan adalah kenyamanan kita duduk, yang kesembilan mungkin posisi tangan kita. Itu yang hanya kita sadari dalam waktu 1 detik. Tapi bukan berarti kondisi kendaraan yang dari daerah sana kita nggak tahu sama sekali. Kita tahu, cuman kita taunya lewat alam bawah sadar. Itu mengapa terkadang kita lewat satu jalan, kita nggak sadar, kayak kita dalam tanda kutip kayak kita nggak sadar ngelewati suatu warung, misalnya warung ayam geprek gitu, kita lewatin, terus kita nyampe tempat, temen ngobrol, di sana ada ayam geprek yang enak loh, terus kita kayak, iya sih kayaknya saya ngeliat, padahal kita nggak fokus ke sana, tapi alam bawah sadar kita merekam informasi-informasi tersebut tanpa disuruh oleh alam sadar. Jadi alam sadar ini yang nyuruh, yang fokus aja, yang sekelilingnya itu tetap masuk tapi langsung ke bawah sadar. Nah, begitu juga ketika kita sedang menonton film. Ketika kita menonton film, mungkin kita fokusnya hanya ke pemerannya aja, mimik mukanya, matanya, bagaimana dia berbicara, intonasinya. Tapi latar belakangnya itu kan tidak terlalu kita perhatikan. Tapi kita tahu toh apa yang ada di latar belakang itu. Kadang kalau umpamanya film horor tuh udah ada bayangan, kita udah mulai sadar, nah itu ada yang bergerak. Nah itu efeknya itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Itu langsung mempengaruhi alam bawah sadar kita. Nah, ini dia beberapa tontonan yang bisa mengundang anxiety. Yang pertama adalah film-film yang berkaitan dengan film horor. Jadi film-film kayak film hantu, terus film-film yang pembantaian itu sangat mungkin menimbulkan anxiety. Saya pernah menemukan orang yang menghubungi saya langsung. Dia mengatakan bahwa dia menonton sebuah film mengenai pembantaian begitu. Kemudian setiap kali dia mendengar orang menjerit atau setiap kali dia ngelihat darah hewan, dia itu jadi kayak teringat kembali sama kejadian adegan pembantaian di suatu film. Mungkin dia pada saat menonton fokusnya ke karakternya. Darah yang muncrat, darah yang mengalir, teriakan orang-orang itu masuk ke alam bawah sadar. Dan yang unik adalah
ketika sesuatu masuk ke alam bawah sadar itu diingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Alam sadar kita bisa mengingat suatu informasi selama sekitar 48 jam. Tapi alam bawah sadar kita itu bisa mengingat informasi dalam waktu yang lebih panjang. Jadi inilah yang mempengaruhi. Jadi tanpa kita sadari, terkadang kita memancing diri kita untuk menjadi anxiety dengan cara menonton film-film tersebut, film-film hantu, film-film horor yang pembantaian. Kemudian ada kayak film-film thriller gitu yang ya biasanya ada kayak pembunuhannya dan lain sebagainya. Itu adalah film-film yang memicu kita untuk selalu was-was. Sederhananya gini, kita sering nonton kuntilanak, kayak hantu lah, segala macam hantu di film. Tapi di kehidupan nyata, pernah nggak kita benar-benar melihat kayak kuntilanaknya, genderuwonya? Nggak pernah. Tapi kalau kita disuruh jalan malam, di tempat yang sepi, entah itu sawah, kuburan, pokoknya tempat yang sepi, kita terkadang merasa takut, nanti ada kuntilanak lagi, nanti ada genderuwo lagi. Asal pemikiran itu dari mana? Dari film yang tanpa sadar ditanam ke alam bawah sadar kita. Yang mengaitkan, jadi alam bawah sadar kita itu mengaitkan satu situasi dengan suatu hal tertentu. Misalkan di film horor, kuntilanak pasti nongolnya di pohon gede di tempat yang sunyi. Jadi begitu kita lewat di tempat yang sunyi ada pohon gede, kita langsung ingat dulu saya nonton film kuntilanak, kuntilanaknya ada di pohon gede. Jadi ketika lewat pohon gede itu sambil lirik-lirik, ada nggak ya, ada nggak ya, kan seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, kita sendirilah yang membuat diri kita anxiety. Itu yang pertama, dari film horor dan thriller itu. Yang ketiga adalah dari tontonan berita-berita yang mengundang kita merasa khawatir. Dan itu banyak. Kalau kita buka berita, kebanyakan isi berita itu negatif. Kenapa? Karena suatu hal yang negatif itu lebih cepat, lebih menarik bagi pikiran kita daripada suatu hal yang positif. Karena dari itu, ketika suatu stasiun televisi sering menampilkan berita-berita negatif, itu ratingnya cenderung naik. Karena memang orang suka dengan berita negatif, dalam tanda kutip, sebetulnya bukan suka, dalam tanda kutip dia lebih mudah terpancing fokusnya ketika melihat hal negatif. Misalkan di sini ada bunga, positif. Di sini ada orang jatuh. Mana yang lebih mudah kita lihat? Orang jatuh dulu dong. Nah, seperti itulah yang cara televisi memancing perhatian kita. Jadi dia secara cenderung memberikan hal-hal negatif, memberitakan hal-hal negatif. Pernah nggak kalian menonton sebuah berita, misalnya pencurian atau pencopetan di angkot atau di jalan, tiba-tiba setiap kali ke angkot kalian kayak parno gitu, kayak ketakutan, langsung tasnya didekep, kalau lagi jalan dompetnya dipegangin sama HP-nya. Itu efek dari mana? Dari sebuah berita. Padahal di kejadian berita itu mungkin kejadiannya cuma 3-4 orang gitu kan. Dan posisinya kadang nggak di kota kita. Cuman kita jadi rada ketakutan gara-gara berita tersebut. Jadi untuk menghilangkan anxiety, untuk mengurangi anxiety yang dialami oleh kita, itu kita harus menghindari tontonan-tontonan seperti ini. Jadi hindari tontonan horor, nggak ada gunanya. Kalian tahu yang namanya kuntilanak bentuknya seperti apa, genderuwo itu seperti apa, nggak ada gunanya buat kalian. Itu nggak ada di soal ujian. Kalau lagi kerja juga emang ditanya, pernah ketemu hantu apa? Enggak kan? Kemudian kayak film-film yang mengandung unsur-unsur pembunuhan itu. Kayak film-film yang thriller, yang rada horor gitu. Itu juga cenderung membuat kita stres. Memang sih asik, nonton film thriller itu asik, saya akui. Tapi seringkali kita menjadi orang yang cenderung curigaan akhirnya sama orang lain. Jadi kalau ada orang mendekat, kita kembali ingat di film itu. Oh, yang di film itu yang ngebunuh pemeran utamanya tuh orang yang dekat sama dia loh.
Jadi kita kayak semua orang parno gitu. Dan yang ketiga adalah mengurangi melihat berita-berita, terutama berita negatif. Kalau saya sih sejauh mungkin menghindari berita, karena kebanyakan berita itu yang di televisi negatif. Ya, itu saran dari saya, semoga berguna untuk menghilangkan anxiety dan kita bisa menangani anxiety kita secara mandiri.